tidak ada lagi orang kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dosen petani, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Dosen Petani. Sahabatku semua, kalau biasanya sahabat melihat dosen petani, maka kali ini ada sosok yang lebih hebat. Karena memang agama kita mengajarkan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling punya banyak manfaat bagi orang lain. Sahabat dosen petani semua sudah melihat di judul, sesuai judul, kali ini dosen petani dikunjungi oleh seorang dosen dermawan. Dosen hebat yang saya sendiri menjadikan beliau sebagai panutan karena memang cita-cita saya adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Sesuai juga dengan tagline channel ini, yaitu saya bercita-cita menjadi seorang petani hebat yang bisa menebar manfaat bagi banyak umat. Baik sahabat, kita akan mulai bincang-bincang dengan Bang Eka Abrar. Terima kasih Bang karena sudah berkunjung ke kampus kami, ke Universitas Fort de Kock. Terima kasih juga untuk sharing ilmunya. Semoga saja kita bisa menginspirasi lebih banyak orang. Ada satu hal yang menarik sahabat dari Bang Eka, yaitu semangat berbaginya, membagikan beras terbaik untuk orang terbaik. Nah, untuk sahabatku semua, sebelum kita bincang-bincang dengan Bang Eka, kita akan lihat dulu profil Eka Abrar di video berikut ini. Simak. Eka Abrar, begitulah nama pria gempal, dosen dermawan, dan menggerakkan kegiatan berbagi beras ini. Sebenarnya sebelum pertemuan ini, saya sudah beberapa kali mendengar nama beliau dari teman saya. Sebuah cerita inspiratif yang saya pikir layak dibagikan kepada banyak orang. Alhamdulillah, kami ditakdirkan bertemu di hari ini untuk bisa bertukar pikiran. Dalam berbagi beras, Eka Abrar datang dan mencari sendiri para sahabat yang layak mendapat beras terbaik hingga ke pelosok-pelosok nagari. Ada rasa bahagia yang diperoleh ketika bisa berbagi langsung dan bercerita dengan mereka. Utamanya hal semangat, motivasi, memaknai hidup, hingga cara bersyukur. Begitu pengakuan Eka Abrar. Semoga dengan diangkatnya cerita Eka Abrar di channel Dosen Petani bisa menginspirasi lebih banyak orang dan membagikan semangat sedekah kepada kita semua. Oke sahabat, itu tadi profil dari Bang Eka Abrar seperti yang sudah sahabat saksikan tadi. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang, masih ada satu syarat lagi, yaitu jangan lupa selalu dukung channel Dosen Petani dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan Bang Eka dengan memfollow dan juga mensubscribe akun Instagram, Facebook, dan juga YouTube beliau yang alamatnya saya tuliskan di bawah ini. Oke, jangan lupa subscribe juga. Mungkin pertanyaan pertama gini Bang, Abang kan dosen nih, tentunya punya spesifikasi pendidikan tertentu. Boleh cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan Abang, kemudian latar belakang pekerjaan. Sekarang masih aktif dosen Bang ya? Masih, oke. Sedikit Bang mungkin tentang latar belakang pendidikan. Jadi alhamdulillah saya untuk SD dulu di SD Batu Bata. Kemudian dari SD itu kita merantau melanjutkan di SMP 9 Pada, SMA 4, dan pernah juga kuliah di UNP 1 tahun. Oke, artinya praktis SD yang di Solo Bang ya, berarti Ya. banyak ini Solo nih sahabat. Ya, kemudian Abang sudah pindah ke Padang, S1-nya di Padang, ya. S2 di Padang untuk keilmuan Manajemen. manajemen. Oke, pantas Bang jadi pengusaha hebat. Oke Bang, kemudian akhirnya sempat bekerja di bank, kemudian juga aktif sebagai dosen membagikan ilmu kepada anak-anak muda bangsa. Dan memulai satu hal yang itu tadi saya bilang Bang, saya rasa semua orang baik akan bermimpi untuk bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Apalagi tagline yang Bang Eka usung, saya pikir ini luar biasa ya. Bang Eka bersedekah dengan tagline bersedekah beras terbaik untuk orang terbaik. Gimana awal mula tercetus ide ini Bang? Nah, ide itu kan saya berpikir seperti ini. Selama kita ada beras, selama itu kita bisa hidup. Iya. Kenapa kita nggak sedekah? Karena beras kebutuhan dasar orang Indonesia Bang ya. Oke. Kalau kita kasih uang kan Belum tentu beli beras ya. Belum tentu beli beras. Kali aja beli rokok Bang ya. Oke. Nah, mungkin kegiatan sosial, basic saya ini, saya ada aktivitas sosial. Jadi mungkin kayak di kampung ada
Persatuan Warga Batu Banyak untuk tingkat tingkat Kota Padang. Sudah 5 periode saya sebagai sekretaris. Kemudian untuk Solo Sayur Sekato kita juga sebagai pengurusnya. Nah, di jurusan manajemen di Universitas Andalas kebetulan alumninya kita sebagai sekjennya. Nah, tentu dengan bertemu banyak orang kita bertemu banyak pengalaman. Nah, seperti di manajemen kita hampir tiap tahun itu mengadakan belanja bareng yatim. Jadi kalau selama ini kan orang berbuka kemudian dikasih uang setelah berbuka, tapi kami bikin konsep yang lain. Kami ngundang anak yatim, besoknya kita ngajak ke Plaza Andalas atau ke supermarket untuk beli kebutuhan lebarannya. Mereka bisa memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan budget yang kita tentukan. Oke Bang, mungkin saya potong Bang. Iya. Tadi kan intinya kenapa beras? Karena beras adalah kebutuhan dasar orang Indonesia. Artinya selama ada beras ya keberlangsungan hidup itu akan berlanjut. Insya Allah gitu Bang ya. Maksud saya gini Bang, dari mana Bang? Itu kan awal idenya. Bagaimana sejarah bermulanya kegiatan berbagi beras ini? Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bang? Berbagi beras ini sudah hampir 3 bulan. 3 bulan Bang ya? 3 bulan berjalan efektif gitu kan? Nah, gimana tuh awalnya Bang? Jadi awalnya kan kita punya, saya dosen kewirausahaan di UNAM. Jadi satu beban juga bagi kita kalau seandainya kita tidak memiliki usaha. Nah, kemudian saya menjual beras karena beras ini komoditi, tentu setiap orang bisa menjual beras. Apa sih yang bisa kita jual atau value atau nilai lebih daripada orang? Salah satu nilai lebih itu kita antar. Nah, pas pengantaran itu kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung. Salah satunya orang tua kita itu dalam keadaan patah, dalam keadaan sudah tua, tetap berusaha untuk bertahan hidup. Salah satu bertahan hidup alasannya mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok. Saat saya memberikan beras itu ada suatu energi yang yang muncul gitu kan. Ternyata pas kita memberi itu, di saat itu ada kebahagiaan yang tidak bisa kita ceritakan. Oke Bang, pada dasarnya Bang percaya nggak bahwa semua manusia itu baik dan semua orang akan merasakan kebahagiaan saat berbagi, bersedekah. Dan itu yang Abang rasakan, yang membuat Abang terus ketagihan lah tanda kutip ya Bang, dan terus melakukan sedekah beras hari ke harinya gitu Bang. Kebetulan karena dengan berbagai aktivitas kita buat sedekah ini sedekah Jumat gitu ya, Jumat Barokah. Jumat berkah, dan Abang akan sedekah beras setiap Jumat gitu. Setiap Jumat kita sedekah beras. Alhamdulillah pada hari ini tidak hanya kita pribadi, ada beberapa donatur yang sudah ikut gitu kan. Karena mungkin dengan kesibukan kawan-kawan kita mempunyai niat yang sama tapi mempunyai waktu yang tidak untuk mengantar sedekah. Alhamdulillah sedekah beras ini sudah kita laksanakan, kita bagi beras ini di 5 kabupaten kota di Sumatera Barat. Terutama misalnya di Bukit Tinggi, tempoh hari itu ada sahabat kita yang kebakaran. Kita bantu beras. Kemudian di Solo Selatan banjir yang besar itu kita sudah mengantarkan beras sekitar 800 kilo. Kemudian di Kota Pariaman kita membantu sahabat. Kemudian di Kota Padang dan di Kota Solo. Oke, saya potong lagi nih Bang. Artinya Bang, pada saat ini gerakan sedekah beras yang notabene baru 3 bulan ini bukan sendiri Bang Eka yang terlibat di sini. Sudah ada banyak akhirnya donatur yang mempercayakan penyaluran sedekah berasnya lewat Bang Eka gitu ya. Iya. Oke, keren. Nah Bang, katakanlah nih sahabat dosen petani misalnya, ini perlu catatan ya untuk sahabat dosen petani, beras yang disedekahkan oleh Bang Eka, ya tagline-nya tadi beras terbaik untuk orang terbaik. Ini bukan beras, ini beras premium gitu Bang ya. Boleh tahu jenis berasnya Bang? Nah, kalau kebetulan kita berada di Kabupaten Solo, Kabupaten Solo ini mendapatkan
sertifikat IG. Untuk IG apa, Bang? IG itu integrasi geografis. Oke. Artinya hanya di daerah itu beras ini bisa ditanam. Ada 2 jenis beras, yaitu beras Sokan dan Anak Daru. Oke, Sokan dan Anak Daru, dan itu beras premium lah di Sumatera Barat. Nah, beras seperti itulah yang disedekahkan oleh Bang Eka. Oke Bang, pertanyaan tadi Bang, sekarang sempat terpotong. Katakanlah ada sahabat dosen petani yang menonton tayangan kita ini. Seperti kata Bang Eka, sebenarnya punya niat yang sama, tapi mungkin keterbatasan waktu dan aktivitasnya mungkin yang membatasi. Bagaimana caranya Bang untuk bergabung dengan gerakan sedekah berasnya Bang Eka ini? Iya, kita melakukan sedekah beras ini sekali seminggu, itu hari Jumat. Dan bisa menghubungi kami di nomor telepon 081363 410344. Oke, nanti juga kita tambahkan di teks nomornya Bang Eka. Kemudian kalau seandainya ada sahabat petani yang ingin bersedekah beras, ada tempat yang ingin dituju, kita mau memfasilitasi. Oh, maksudnya kalau misalnya ada laporan nih, ini butuh sedekah Bang, butuh bantuan. Saya ingin sedekah ke sini. Oh gitu. Misalnya Sudah ditujukan gitu Bang ya. Oke, baik. Terus yang antaranya ke tempat yang mereka inginkan. Oke, baik. Oke Bang, terakhir nih Bang, sebenarnya saya masih ingin berbincang banyak dengan Bang Eka, tapi memang keterbatasan waktu karena beliau juga punya kesibukan lain. Sedikit Bang, maksud saya Bang, apa sih Bang harapan Abang terhadap kegiatan sedekah beras ini ke depannya? Kemudian pesan Abang untuk sahabat-sahabat dosen petani. Ya. Kita inginkan mungkin gerakan ini tidak hanya saya pribadi, mungkin kegiatan ini juga dilakukan oleh teman-teman yang lain gitu kan. Sehingga harapan kita tidak ada lagi orang kelaparan untuk sahabat di sekitar kita. Hanya sederhana saja. Tidak ada lagi orang kelaparan gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian Bang, pesan Abang untuk penonton dosen petani ini. Ya, pesan saya ini kawan-kawan, ada satu kebahagiaan yang kita dapat di saat kita menerima satu barang gitu kan. Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa di saat kita memberi kepada orang lain gitu kan. Kalau kita menerima satu barang atau kita menerima satu hadiah, itu kita akan sangat bahagia kan. Tapi alangkah bahagianya kalau kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu bisa kita rasakan di saat kita sudah memberikan itu kan. Jadi ada rasa bahagia yang sulit digambarkan ketika bisa memberi gitu. Oke, siap. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya. Baik sahabat dosen petani, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Eka Abrar, dosen dermawan yang sekarang sudah rutin menjalankan program sedekah berasnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang Bang Eka Abrar, saya akan tuliskan di tag video di deskripsi, nanti saya tuliskan semuanya. Silakan juga ikuti Facebook beliau, Instagram beliau, dan juga YouTube beliau untuk tahu lebih banyak tentang kegiatan sedekah beras ini. Kemudian untuk sahabat yang ingin ikut sedekah beras bisa langsung kontak ke nomor yang tadi sudah disebutkan Bang Eka, dan akan saya tambahkan juga di deskripsi. Itu saja sahabat, semoga percakapan singkat kami dengan Bang Eka Abrar ini bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan semangat bagi kita semua. Saya percaya bahwa masih banyak orang baik di muka bumi ini. Oke sahabat, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.